Selamat datang dan berjumpa dengan channel Afintech 2021. Channel ini akan membahas masalah seputar akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Semoga menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dahulu, kami mohon untuk klik subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekarang kita masuk ke judul pembahasan. Kita tahu bahwa semua orang pribadi di Indonesia yang mempunyai penghasilan sepatutnya lah melakukan pelaporan atas penghasilannya selama setahun. Di pembahasan ini akan dibatasi ruang lingkupnya untuk pelaporan SPT PPh 21 tahun 2020. Unsur-unsur yang sekiranya sangat penting untuk dibahas agar kita tahu dari mana perhitungan tersebut berasal dan dasar penerapannya yang berlaku untuk penghitungan PPh pasal 21 tahun 2020. Mari kita bahas bersama-sama berikut ini. Sebelum ke slide selanjutnya, lebih baik kita akan membahas atau memperkenalkan mungkin bagi yang belum tahu tentang formulir yang digunakan dalam pelaporan PPh pasal 21. Ini adalah dasar angka-angka yang akan dimasukkan pada saat laporan SPT PPh 21. Ada dua formulir bukti potong dari pemberi kerja, yaitu formulir 1721A1 dan formulir 1721A2. Untuk formulir 1721A1 ini dikhususkan untuk karyawan swasta dan pensiunannya. Pensiunan di sini yang dimaksud adalah misalnya ada suatu perusahaan yang memberikan program atau mengadakan program di perusahaannya untuk pensiunan bagi karyawannya. Jadi karyawan di sini setelah pensiun dia dapat penghasilan juga. Penghasilan ini harus dilaporkan. Kemudian yang kedua adalah formulir 1721A2. Formulir ini dikhususkan untuk PNS, ABRI dan Polri serta pensiunannya. Jadi dalam pembahasan ini sekali lagi kami tidak akan membahas formulir 1721A2. Yang akan kita bahas adalah yang A1-nya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke dalam materi pembahasan. Terlebih dahulu kami akan bahas mengenai penghasilan bruto. Jadi penghasilan bruto ini adalah penghasilan teratur. Yang dimaksud dengan penghasilan teratur ini adalah penghasilan bagi karyawan dan segala macam tunjangan yang didapat diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemberi kerja atau berdasarkan perjanjian dengan karyawan. Oke, sekarang gaji dan pensiun. Saya kira ini sudah jelas. Gaji pensiun adalah gaji pensiun pokok dalam sebulan. Tapi dalam ini pengertiannya adalah setahun atau bagian dari tahun. Kemudian adalah tunjangan PPh. Tunjangan PPh ini diberikan kepada karyawan. Jadi karyawan tersebut tidak akan membayar PPh 21 karena PPh tersebut sudah ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya adalah tunjangan lainnya, uang lembun dan sebagainya. Saya kira ini kebanyakan karyawan pada umumnya sudah paham. Selanjutnya adalah honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Di sini diberikan
kepada pegawai atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pengertian dari honorarium itu sendiri adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Tentunya ini adalah honorarium dengan asumsi adalah penghasilan teratur. Contohnya di sini adalah dokter, terus pemain musik dan sebagainya. Tapi mereka itu adalah bekerja ke perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah penerimaan dalam bentuk natura. Penerimaan dalam bentuk natura di sini adalah penerimaan dalam bentuk bukan dalam bentuk uang. Bisa jasa atau bisa barang atau kenikmatan. Barang di sini misalnya kalau ada karyawan misalnya ditugaskan, karyawan tersebut adalah katakanlah akunting, ditugaskan ke cabang di mana untuk hari-harinya dia klaim makan. Nah, tapi makanan ini merupakan unsur dari natura. Ini masih dalam kategori penghasilan. Kemudian adalah contoh dari kenikmatan adalah diberikan tunjangan kesehatan. Jadi karyawan tersebut diberikan tunjangan kesehatan yang bukan dari BPJS. Tapi di sini ada juga natura yang diberikan ke karyawan yang tidak termasuk komponen dari penghasilan karyawan. Contohnya natura yang berhubungan dengan pekerjaannya. Karena pekerjaannya tersebut, maka natura itu diberikan. Misalnya untuk pakaian safety, pada saat bekerja di lapangan diberikan makanan. Ini tidak termasuk dalam unsur penghasilan bagi karyawan. Selanjutnya adalah tantiem. Tantiem ini diberikan hanya kepada direksi, dewan komisaris, dan direktur. Mungkin karena jasanya mencapai target atau melebihi, maka diberikan tantiem. Kemudian bonus, sedangkan bonus itu diberikan kepada siapa saja. Gratifikasi ini biasanya dalam prakteknya itu misalnya vendor memberikan kepada karyawan dalam bentuk misalnya tiket pesawat, tiket nonton, atau voucher dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah jasa produksi. Kalau di sini biasanya diberikan kepada karyawan pabrik karena mungkin produksinya itu meningkat atau melebihi target, jadi diberikan. Dan THR. Kalau THR ini semuanya diberikan dan harus dalam setahun, minimal 1 kali gaji, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah di samping ada penghasilan bruto, maksudnya di sini bisa penghasilan tersebut masih bisa dikurangi. Pengurangannya apa saja? Pengurangannya adalah biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah 5% dan maksimal 500.000. 5% di sini adalah berdasarkan jumlah penghasilan bruto. Demikian juga dengan biaya pensiun. Ini berdasarkan PMK 250 PMK .03 2008. Kemudian iuran pensiun, iuran THT, JHT,
Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan. Perpres Nomor 75 Tahun 2019 mengenai iuran pensiun. Kemudian PTKP ini sesuai dengan PMK 101 PMK titik 10 2016. Untuk iuran pensiunan PTKP akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, sekarang kita ke slide selanjutnya. BPJS TK, JHT, JKM, JKK, JP. JHT adalah jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun. Nah, kita bahas di sini satu persatu, yaitu dari jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini sebenarnya untuk masa depan karyawan, atau katakanlah untuk pensiunnya nanti pada saat sudah menginjak pensiun. Di mana mekanismenya di sini ada 5% ya, tarifnya adalah 5%, 5,7%, 3,7% ditanggung perusahaan, sedang 2%-nya ditanggung karyawan. Jadi besarannya ini tidak terbatas, artinya berapapun jumlah penghasilan brutonya, ya di sini adalah bukan bruto, dari penghasilan tetap karyawan tersebut dalam sebulan, berapapun jumlahnya langsung dikalikan 5,7%. Kemudian jaminan kematian. Di sini semua ditanggung oleh perusahaan. 0,30% dari upah sebulan. Tarif ini sesuai dengan PPRI nomor 44 tahun 2015 pasal 18. Kemudian jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Nah, jaminan kecelakaan kerja di sini disesuaikan dengan tingkat risiko dari pekerjaan tersebut, di mana di sini sudah dirumuskan kriterianya, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Itu dasar perhitungannya adalah upah sebulan. Umumnya kita menggunakan dengan tingkat risiko sedang. Ini sesuai dengan PPRI nomor 44 tahun 2015 pasal 16 mengenai list contoh kategori sangat rendah, rendah dan sebagainya sampai sangat tinggi. Itu bisa dilihat di peraturan ini. Kemudian kita sampai ke jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini relatif baru aturannya. Perusahaan menanggung 2%, sedangkan karyawan menanggung 1%. Jadi totalnya adalah 3%. Berapa dasar uang yang digunakan dalam tarif ini? Itu sebesar 8.939.700. Itu maksimal. Misalnya gaji dari karyawan tersebut adalah 15 juta. Jadi yang dimasukkan bukan 15 juta tapi 8.939.700. Ini bisa dibaca di PP nomor 45 tahun 2015 pasal 1. Kemudian BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan di sini ini sangat diperlukanlah sama karyawan. Jadi sekarang ini semua perusahaan harus ikut BPJS. Di mana untuk persentasenya adalah 5%. 5% kali upah karyawan. Jadi karyawan tersebut berapa upahnya dikalikan 5%. Untuk
penghitungan berapa yang ditanggung karyawan dan berapa yang ditanggung perusahaan, yaitu sebesar 4%, karyawan 1%. Jadi maksimal dasar pengalinya adalah 12 juta. Ya, kita bisa lihat di Perpres nomor 75 tahun 2019. Nah, di bawah ini kita lihat summary daripada BPJS Ketenagakerjaan di slide sebelumnya. Kemudian dampak dari coronavirus atau COVID-19 ini sangat berarti sekali bagi pelaksana bisnis atau pelaku bisnis, lebih-lebih terhadap karyawannya. Sehingga pemerintah melakukan semacam keringanan. Salah satunya adalah untuk BPJS. Ada 4 jenis relaksasi yang diberlakukan untuk BPJS ya, dan masa waktunya berlaku dari Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Berikut adalah keringanan yang diberlakukan, yaitu diskon 99% untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bayar iuran jaminan pensiun 1%, sisanya belakangan sampai dengan tanggal 15 April 22. Denda keterlambatan dari 2% menjadi 0,5% per bulan. Artinya misalnya kalau terlambatnya itu 3 bulan, maka dendanya menjadi 0,5% kali 3. Dan yang terakhir adalah jatuh tempo dari tanggal 15 menjadi tanggal 30. Jatuh tempo di sini adalah jatuh tempo pembayaran. Untuk perusahaan yang pembayarannya secara cash atau langsung ke teller bank, maka pembayaran terakhirnya kalau seandainya akhir bulan tersebut atau 2 hari terakhir dari bulan tersebut adalah hari libur, maka hari sebelumnya atau tanggal sebelumnya yang harus dibayar merupakan batas akhir di bulan tersebut. Sedangkan untuk perusahaan yang via online, transfernya bisa sampai akhir bulan. Dan peraturan ini diberlakukan dengan nomor PP nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dan berikutnya kita akan bahas mengenai penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini artinya berapa jumlah yang ditentukan oleh peraturan yang bisa dipotongkan terhadap penghasilan bruto atau penghasilan bruto setelah dikurangi dengan pengurangan biaya jabatan dan asuransi atau BPJS. Berikut adalah daftar PTKP wajib pajak pribadi yang masih berlaku di tahun 2020. Di sini bisa dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu untuk laki-laki perempuan tidak kawin. Ada di tabel sini untuk tidak kawin 54 juta, sedangkan untuk tidak kawin dengan tanggungan 1 itu 58.500. Artinya setiap tanggungan akan diberikan PTKP sebesar 4.500. Demikian juga dengan untuk laki kawin.
Nah, laki kawin di sini K0, K1 ada di sini bisa dilihat sendiri. Kemudian suami istri digabung. Nah, di sini pemberlakuannya adalah untuk istri yang bekerja itu sama aja dengan wajib pajak. Jadi berapa besarannya adalah 54 juta. Kemudian ditambah dengan wajib pajak suami itu 54 juta juga. Dan ditambah dengan status kawin yaitu 4.500.000. Jadi totalnya untuk kawin, tanggungan kawin 1 0, maksudnya 1 ini adalah istri, kemudian tanggungan 0 sebesar 112.500.000. Ini merupakan total bagi suami istri yang penghasilannya digabung dengan status tanggungan 0. Nah, ini bisa dilihat untuk lebih jelasnya di PMK nomor 10 PMK.010 tahun 2016. Nah, yang terakhir adalah kita sudah tahu tadi penghasilan bruto, pengurangannya apa saja, kemudian PTKP berapa saja dan diperlakukan untuk status wajib pajak yang bagaimana. Nah, sekarang bisa didapat penghasilan neto. Nah, jadi berdasarkan penghasilan neto tersebut bisa dikenakan pajak penghasilannya berdasarkan tarif di sini. Ini adalah tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi yang masih berlaku di tahun 2020. Ini 50 juta, kemudian 50 juta sampai 250 15% dan seterusnya. Artinya di sini sekali lagi dikenakan terhadap penghasilan neto. Penghasilan neto itu sendiri adalah penghasilan bruto setelah dikurangi pengurangan biaya jabatan, asuransi atau BPJS, dan PTKP. Nah, didapatlah penghasilan neto. Nah, tarif ini ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 dan sampai sekarang ini masih berlaku. Nah, perlu juga diketahui selain BPJS, PPh 21 juga mendapatkan relaksasi, tapi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan relaksasi PPh 21 tersebut. Jadi maksudnya relaksasi di sini adalah dibebaskan atas PPh 21-nya. Nah, kriterianya adalah sebagai berikut: diberlakukan untuk perusahaan kita atau kemudahan impor tujuan ekspor. Jadi perusahaan tersebut usaha utamanya adalah impor, tapi nantinya diolah di dalam negeri dan tujuan akhirnya adalah untuk diekspor. Yang kedua, persyaratannya adalah pasti harus mempunyai NPWP. Juga yang ketiga, KLU yang tercantum dalam SPT Badan harus terakhir itu di tahun 2018. Jadi harus dicantum di situ. Sedangkan KLU, maksudnya di sini KLU adalah klasifikasi lapangan usaha. Untuk list-list KLU yang diperuntukkan atau berhak mendapatkan relaksasi PPh 21 itu ada di PMK nomor 23 tahun 2020. Ini banyak sekali listnya, bisa rekan cek sendiri. Kemudian
karyawan berpenghasilan bruto tidak lebih 200 juta. Nah, biasanya yang pastinya untuk direktur atau mungkin manajer ke atas itu penghasilannya kemungkinan besar di atas 200 juta. Jadi tidak berhak mendapatkan relaksasi PPh 21. Dan ini berlaku dari bulan April 2020 sampai dengan September 2020. Baik, ke dan yang terakhir adalah perlu kami ingatkan di dalam penyiapan dokumen yang diperlukan untuk mengisi PPh pasal 21 atau SPT di DJP online perlu disiapkan terlebih dahulu adalah bukti pemotongan pajak atau formulir 1721 A1, kemudian daftar harta dan hutang, dan yang terakhir adalah daftar tanggungan keluarga. Demikian kami sampaikan. Banyak terima kasih dari channel Afintech 2021 dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.